Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk latihan-latihan soal SK dan kali ini kita akan ngebahas soal TWK HOTS ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional. Dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke latihan soalnya ya. Ini dia. Soal pertama, pada bulan Mei 2012, Presiden SBY mengumumkan 5 kebijakan penghematan energi nasional. Yang salah satunya adalah A. Peningkatan distribusi BBM kepada SPBU di daerah. B. Penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan yang digunakan di sektor perkebunan. C. Konversi dari penggunaan BBM ke bahan bakar gas. D. Peningkatan subsidi listrik dan air. Atau yang E. Peningkatan subsidi bagi kalangan yang tidak mampu. Silakan teman-teman dijawab dulu ya. Nah, untuk jawabannya adalah yang C. Konversi dari penggunaan BBM ke bahan bakar gas. Kita ke pembahasannya ya. Jadi ada 5 kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden SBY di tahun 2012. 5 kebijakan tersebut adalah atau disebut juga dengan 5 kebijakan penghematan energi nasional. Yang pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU untuk menggunakan kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, larangan BBM bersubsidi bagi kendaraan pemerintah, kendaraan BUMN, dan kendaraan BUMD. Yang ketiga, larangan BBM bersubsidi untuk kendaraan yang digunakan di sektor perkebunan dan pertambangan. Yang keempat, konversi dari penggunaan BBM ke bahan bakar gas, terutama untuk sektor transportasi. Dan yang kelima, penghematan air dan listrik di kantor pemerintah, daerah dan pusat, BUMN, dan BUMD. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal kedua, untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia, pemerintah membentuk KPK pada tahun keberapa? Ataupun ini tahun berdirinya KPK ya. Apakah A tahun 2021, B 2002, C 2003, D 2004, atau yang E 2005? Silakan teman-teman jawabannya apa? Nah, jawabannya itu adalah yang C ya, tahun 2003. Tepatnya pada bulan Desember ya, Desember 2003. KPK didirikan pada tahun 2003 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi ke soal yang ketiga. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jerman dalam bidang ekspor dan impor disebut dengan kerjasama apa? Apakah regional, bilateral, multilateral, internasional, atau yang E interkontinental? Jawabannya adalah yang B ya, bilateral. Kita ke pembahasan. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dalam bidang pertukaran barang atau ekspor dan impor. Jawabannya adalah yang B. Selain rekomendasi buku buat teman-teman sekarang yang lagi nyari nih paket-paket tryout yang sudah sesuai dengan CATBKN, aku juga bisa rekomendasikan teman-teman untuk daftar di sini jadi cpns.com. Karena di sini paket soalnya udah banyak banget dan teman-teman juga nanti ini udah 110 soal dan waktunya juga udah ada 100 menit di mana teman-teman nanti udah bisa mulai membiasakan diri untuk mengerjakan soal dengan menggunakan waktu. Buat teman-teman yang pengen daftar di jadi cpns.com, kalian bisa langsung daftar aja pada link yang ada di deskripsi video ini juga ya. Soal keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan dewan yang anggota-anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan berapa orang jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi tersebut? Apakah yang A ditunjuk langsung oleh gubernur di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang? B dipilih langsung oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di daerah masing-masing dan jumlah mereka 4 orang? Atau yang C, dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing dan jumlah mereka 4 orang. Atau yang D, dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing dan jumlah mereka 5 orang. Atau yang E, dipilih berdasarkan prestasi dan ketokohan di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 5 orang. Jawaban teman-teman apa? Yang ini jawabannya adalah yang C, dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing dan jumlah mereka 4 orang.
Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu, anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian, jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota DPD ada 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah ataupun janji. Soal kelima, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur di dalam A. Undang-Undang Dasar, B. Undang-Undang, C. Keputusan Presiden atau Kepres, D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, atau yang E. Keputusan Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek. Soal keenam, pada masa demokrasi terpimpin ditandai terjadi banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Salah satu di antaranya adalah A. Terjadinya pemisahan kekuasaan dan keadilan, B. Presiden menyatakan konfrontasi dengan Malaysia, C. Angkatan Darat, Laut, dan Udara sepenuhnya berada dalam kekuasaan Presiden, D. Sila-sila dalam Pancasila tidak lagi diakui dan tidak pula diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau yang E. Ketua-ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara. Jawaban teman-teman apa? Jawaban yang tepat adalah yang E. Ketua-ketua lembaga tinggi dan tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara. Kita ke pembahasan ya. Pada masa demokrasi terpimpin itu ditandai banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah ketua-ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara itu dijadikan sebagai menteri-menteri negara. Soal ketujuh, selain kerukunan intern beragama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal lainnya yang termasuk dalam tri kerukunan umat beragama adalah A. Kerukunan antar umat beragama dengan tokoh adat dan budayawan, B. Kerukunan antar umat beragama dengan kekuatan sosial dan politik di Indonesia, C. Kerukunan antar umat beragama dengan cendekiawan dan ilmuwan, D. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, atau yang E. Kerukunan antar umat beragama dengan umat beragama lainnya di dunia internasional. Jawabannya adalah yang D. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, kita ke pembahasan. Selain kerukunan intern beragama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal lainnya yang termasuk dalam tri kerukunan umat beragama adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-8, pada tahun 929, Pusendok atau dikenal dengan Maharaja Rakahino Sri Isyayana itu memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram ke wilayah Jawa Timur serta membentuk Wangsa Isyana. Nama kerajaan kemudian berubah menjadi kerajaan apa? Apakah Singasari, Jenggala, Panjalu, Majapahit, atau Kahuripan? Pada tahun 929, Pusendok ya atau dikenal dengan Maharaja Rakahino Sri Isyayana itu memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram ke wilayah Jawa Timur serta membentuk Wangsa Isyana. Nama kerajaan tersebut berubah menjadi Kerajaan Kahuripan. Jawabannya adalah yang E. Lanjut lagi ke soal berikutnya, salah satu susunan sila Pancasila adalah hierarkis piramidal. Contohnya, apakah A. Sila 1 merupakan sila terpenting, atau yang B. Sila 1 menjiwai semua sila lainnya, C. Sila 1 dijiwai sila lainnya, D. Sila 1 diwarisi oleh sila lainnya, atau yang E. Sila 1 ditentukan oleh sila lainnya. Jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, sila 1 menjiwai semua sila lainnya. Kita ke pembahasan. Susunan dari sila Pancasila yang pertama organis, tidak dapat berdiri sendiri atau merupakan satu kesatuan. Yang kedua, saling mengisi dan mengkualifikasi. Pada setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dan yang ketiga, itu adalah hierarkis piramidal. Urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Contoh, sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan sila kedua dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitu seterusnya hingga sila kelima. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Sila 1 menjiwai semua sila lainnya ya. Untuk sila ketiga teman-teman silakan komen di bawah itu seperti apa. Jadi sila ketiga itu dijiwai oleh sila keberapa dan menjiwai sila keberapa ya. Teman-teman silakan komen di bawah. Lanjut ke soal berikutnya. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya, maka setiap sila akan membentuk pahamnya sendiri. Bila hal tersebut terjadi, maka paham yang akan terbentuk dengan sila pertama. Jadi kalau sila pertama ini dijiwai sendiri aja tanpa menjiwai sila-sila yang lain, itu akan terbentuk apa? Apakah A.
kosmopolitanisme, atau B. demokrasi liberal, atau yang C. teokrasi absolut, atau yang D. komunisme atau sosialisme ateis, atau yang E. chauvinisme? Jawabannya adalah yang C ya, teokrasi absolut. Kita langsung aja ke pembahasan. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya, nah, yang terjadi adalah apabila sila satu saja, itu akan terjadi teokrasi absolut. Kalau sila kedua saja, akan terjadinya kosmopolitanisme. Kalau sila ketiga aja, itu akan terjadi calvinisme. Kalau yang keempat aja, akan terjadi demokrasi liberal. Dan kalau kelima aja, itu akan terjadi komunisme atau sosialisme ateis. Nah, ini kalau menurut aku perlu teman-teman pahami banget, karena kemungkinan ini bisa aja keluar pada soal CPNS tahun ini ya. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan soal kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ngebahas soal-soal lainnya pada video mendatang ya. Terima kasih sudah menyaksikan, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, bye-bye.